Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Bu Puris. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu Puris. Baik, Bu. Semangat. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya anak-anak, karena ini sudah cuacanya tidak menentu. Jadi kalian harus meskipun dalam kondisi apapun tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Baik, dipimpin berdoa dulu ketua kelasnya, silahkan Aris. Dipimpin dulu berdoa. Bud, di hari itu. Oh, harus sudah ada ya? Gatot saja sudah, Gatot. Gatot hari ini ulang tahun kan? Nah, jadi yang ulang tahun yang memimpin doa. Baik, Ibu. Baik, teman-teman sekalian, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Gatot atas waktunya untuk memimpin teman-teman. Sebelum kita mulai, saya mau cek dulu kehadiran masing-masing ya. Nanti silakan yang saya panggil bisa menyampaikan kalimat hadir begitu ya. Yang pertama saya absen dulu Imam Solihin ada? Mana Imam ini? Imam tadi ke kamar mandi katanya. Wah, ada izin ke saya Imam ini ya. Ini Bu, dicek ada. Oke, lanjut. Linda. Hadir Ibu. Gatot hadir, tadi sudah memimpin doa. Rudi, mana Rudi? Hadir, Ibu. Hadir. Oh ya. Rati? Ada, Bu. Khairul Huda? Hadir, Bu. Hadir. Deka? Hadir, Bu. Hadir. Jajang? Sampun, Bu, sampun. Aris? Sudah hadir Aris? Bu. Dari mana tadi Aris? Kamar mandi, Bu. Tidak izin Aris ini ya. Di sini suaranya agak itu, Bu. Retno, mana Retno? Ada Bu, Retno tadi dipanggil mamanya Bu. Oh ya. Ada yang belum saya panggil anak-anak? Sudah semua ya? Oke. Sebelum kita mulai, coba itu saya kok melihat Rudi itu. Rudi bajunya dibetulkan, Rudi dasinya meret-meret itu Rudi. Ya, bentar. Bu, kok gitu. Ditarik rate. Tarik rate. Itu Ya. bajunya nggak pernah disetrika, Bu. Jadi Iya. anak-anak biasakan untuk selalu disiplin dalam hal apapun, ya termasuk dalam berpakaian, karena itu menunjukkan Ya, paketnya sama kalian bagaimana begitu. Jadi kalau kalian rapi, pasti orang melihatnya itu selalu hal yang positif, ya. Nah, Iya, Ibu. Ya, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Saya minta semuanya tetap berada di tempat masing-masing dengan posisi siap, kemudian tidak ada yang bergerak ke sana kemari ya. Jadi harus hikmat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Bentar. Aku berdiri jadi bangku di
kasih, bisa kembali ke posisi yang nyaman ya. Sudah siap untuk menerima pelajaran pagi ini? Bagaimana anak-anak? Wah, kok sudah tidak semangat ini ya? Ayo semuanya, sebelum kita mulai supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat ya anak-anak. Jadi nanti anak-anak tepuk semangat, semangat. Bisa diikuti ya anak-anak? Ayo silakan. Tepuk semangat. Semangat. Nah, saya harap sudah lebih semangat ya daripada tadi. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran teknologi One. Ya, tepatnya nanti kita akan belajar tentang materi jaringan nirkabel pada indoor dan outdoor. Ya. Tetapi sebelum Ibu mulai, saya akan mereview dulu pelajaran yang sebelumnya. Jadi sebelum kita bertemu hari ini, kemarin saya sudah menyampaikan tentang jenis jaringan nirkabel dilihat dari jangkauannya. Nah, anak-anak punya HP semua ya? Punya HP semua anak-anak? Punya, Bu. Punya, Bu. Hampir Iya. habis tadi. Ya. Nah, di HP itu biasanya ada fiturnya Bluetooth. Ya. Kira-kira Bluetooth itu termasuk contoh dari jaringan nirkabel atau tidak? Anak-anak? Termasuk, Bu. Termasuk. Iya, pintar Gatot. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung itu kita sudah memanfaatkan teknologi jaringan nirkabel. Salah satunya memanfaatkan Bluetooth. Kemudian apalagi anak-anak? Apalagi aplikasi dari jaringan nirkabel dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, wifi, internet, ini yang suka Instagraman ya, yang suka mainan media sosial. Nah, ini yang cewek-cewek. Kalau yang cowok-cowok biasanya menggunakan internet pakai ngegame ya. Nah, Ya, Bu. itu yang cowok-cowok itu. Ya. Kemudian apa lagi, anak-anak? Remote, Bu. Remote apa, Rudi? Remote TV. Remote TV, ya. Jadi selain Bluetooth, kemudian internet, yang termasuk jaringan nirkabel juga adalah inframerah, ya. Meskipun pada saat ini inframerah mungkin hanya beberapa teknologi yang menggunakan. Ya. Baik anak-anak, kita akan memasuki materi. Saya akan share materi dulu. Sudah tampil anak-anak? Dulu. Oke. Baik, anak-anak, sekarang saya akan menjelaskan materi pada pembelajaran hari ini ya. Setelah tadi kalian sudah menyebutkan apa saja jaringan nirkabel atau teknologi jaringan nirkabel yang digunakan di kehidupan kalian sehari-hari. Di sini saya akan mencoba untuk share screen-nya dulu. Bagaimana, sudah bisa tampil di layarnya masing-masing? Bisa, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, jadi di pembahasan yang sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai jenis-jenis jaringan nirkabel sesuai dengan jarak dan jangkauannya. Nah, sekarang kita akan belajar jaringan nirkabel
berdasarkan letak pemasangannya, yaitu jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Pada materi kali ini diharapkan nanti kalian mampu membandingkan jenis jaringan nirkabel, kemudian kalian juga akan mampu memilih jenis jaringan nirkabel yang nantinya kalian sesuaikan dengan, misalkan kalian sebagai admin jaringan atau sebagai penyedia layanan jaringan. Nah, klien kalian mintanya yang seperti apa sesuai dengan desainnya mereka, kalian bisa menentukan jenis teknologi yang digunakan. Kemudian dengan mempelajari materi ini, kalian mampu menentukan ataupun memilih spesifikasi perangkat jaringan nirkabel yang dibutuhkan. Nah, sambil mengingat lagi, yang sudah tahu jaringan nirkabel itu apa, anak-anak? Jaringan tanpa kabel, kayak wifi. Ya, jaringan tanpa kabel menggunakan wifi. Kemudian ada apa lagi contohnya kira-kira? Bluetooth, Bu. HP, Bu. Bluetooth, kemudian hotspot tethering ya. Kalian semuanya sudah pasti sudah punya ini, sudah memiliki perangkat gadget masing-masing yang di sana bisa digunakan untuk hotspot, untuk tethering, seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi. Jadi, tadi ada yang menyebutkan, tadi Linda sudah menyebutkan bahwa jaringan nirkabel itu adalah jaringan yang menggunakan, jaringan tanpa menggunakan kabel atau jaringan wireless. Nah, jaringan ini memanfaatkan udara atau gelombang elektromagnetik sebagai media lalu lintas pertukaran datanya. Nah, berdasarkan letak pemasangannya, jaringan nirkabel itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah jaringan nirkabel indoor dan outdoor, di mana jaringan nirkabel indoor itu adalah jaringan wireless yang berada di dalam ruangan. Sedangkan jaringan nirkabel outdoor adalah jaringan wireless yang berada di luar ruangan. Kira-kira setelah melihat atau menyimak materi dari saya, ada bayangan atau tidak dari kalian yang seperti apa sih jaringan indoor itu dan yang seperti apa sih jaringan nirkabel outdoor itu? Siapa yang mau menjawab kira-kira? Mungkin Irul bisa menjawab. Yang bagaimana sih Rul jaringan nirkabel indoor itu, Rul? Indoor itu semacam contohnya di kelas Bu, itu ada access point itu Bu. Iya, betul. Jadi jaringan yang di lab, kemudian ada di dalam kelas ataupun di rumah-rumah yang ada akses point. Kemudian kalau jaringan nirkabel outdoor yang seperti apa? Kalau yang di tower-tower, Bu, itu bukan, Bu? Oh iya, ya jadi ada BTS-nya, ada towernya. Nah, oke, berarti sudah paham sampai sini. Saya lanjutkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan jaringan wireless. Jadi ini kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu kecepatan instalasi, kemudian yang kedua fleksibilitas tempat, yang ketiga jangkauannya yang luas, yang keempat adalah biaya pemeliharaannya yang murah. Kemudian kekurangannya kapasitas jaringan terbatas, kemudian yang kedua mudah terjadi interferensi gelombang, jadi sangat berpengaruh atau sangat tergantung dengan kondisi cuaca. Jadi kalau pada saat musim hujan, kemudian ada petir, nah itu dapat mempengaruhi kinerja dari jaringan nirkabel tersebut. Kemudian sinyalnya putus-putus. Nah ini biasanya sering kalian temui atau tidak ketika kalian menggunakan teknologi jaringan nirkabel, sering mendapati mungkin ketika telepon dengan temannya atau mungkin ketika sedang akses internet ke website ataupun ke media sosial. Bagaimana? Sering lemot Bu, kadang Bu kalau ngakses itu Bu, kalau ya. Di WA itu Bu sering jam code apa ya Bu ya? Ya, sering jadi putus-putus Bu, putus nyambung.
Jangan curhat ya Irul. Ya, jadi ya sebentar ya anak-anak, Ibu lanjutkan dulu. Jadi contohnya seperti ketika kita melakukan pembelajaran daring seperti ini, ada yang tiba-tiba terlempar keluar. Nah, itu juga salah satu kekurangan dari jaringan wireless karena itu tadi berpengaruh dengan kondisi sekitar sehingga menyebabkan sinyalnya putus-putus. Kemudian selanjutnya keamanan kurang terjamin. Nah, ini maksudnya gimana, Gatot? Gatot sudah tahu? Mungkin ya, Bu? Ya, terutama kalau kita menggunakan internet ya. Jadi ada hal-hal yang memungkinkan bisa merusak kinerja jaringan. Selanjutnya perangkat jaringan nirkabel. Nah, ini Ibu tidak akan menjelaskan secara detail karena nanti ini yang akan menjadi tugas dari kalian atau permasalahan yang nantinya akan kalian selesaikan yang berkaitan dengan kebutuhan perangkat jaringan nirkabel. Saya yakin di antara kalian sudah ada yang pernah melihat access point. Ya, pasti apalagi kalau kalian ini jurusannya TKJ, pasti tidak asing dengan yang namanya access point. Kemudian ada juga wireless card PCI. Kemudian ada wireless USB. Kemudian ada compact flash, kemudian ada embedded. Nah, kira-kira dari perangkat jaringan nirkabel yang sudah saya tampilkan, apakah ada perangkat jaringan nirkabel yang lain? Bagaimana? Yang lainnya? Kalau router itu sama nggak Bu dengan access point? Beda. Router itu kalau yang access point itu router wireless ya menyebutkannya. Jadi ada juga router yang misalkan di sini saya ambil contoh RB941. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai access point ya. Tuh kurang lebih seperti itu. Terima kasih penjelasannya Bu. Ya. Nah, selanjutnya seperti apa yang sudah saya katakan tadi, jadi di aktivitas pertama ini, di pertemuan yang pertama, nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok, menganalisis mengenai kebutuhan perangkat jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Ya, jadi di LKPD-nya sudah di-download semua anak-anak di Classroom. Sudah, Ibu. Nah, Bu. sudah. Silakan disimak. Di sini akan saya tampilkan kembali untuk memperjelas apa yang harus kalian kerjakan di sana. Nah, ya, untuk kelompoknya saya bagi dulu ya. Jadi daripada nanti saling saya dengan ini, saya dengan sana, jadi biar saya ini aja, saya bagi saja. Untuk kelompok yang pertama ada Rudi, Imam, dan Ratih. Ya, Lagi Bu saya. ya, enggak apa-apa, biar pinter kamu. Terus yang kelompok kedua ada Aris, Deka, sama Gatot. Siap, Bu. Bu. Kemudian kelompok yang ketiga ada Jajang, kemudian ada Retno sama Aspert. Sama Linda ya. Jadi ada satu kelompok yang Iya, Bu. wah, ya. Saya sedih Ini Bu, perempuan di situ Bu. tidak apa-apa. Yang penting bisa saling bekerja sama ya. Nah, di sini di LKPD-nya bisa kalian simak sambil dilihat di masing-masing di LKPD-nya. Jadi langkah kegiatannya nanti kalian membentuk kelompok. Tadi sudah saya bentuk kelompoknya. Kemudian langkah yang kedua nanti kalian membaca materi ya. Membaca materi yang ada di sini. Kemudian kalian barcode dulu. Nah, materi itu nanti yang akan kalian buat sebagai acuan, sebagai referensi untuk menganalisis
kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan ketika kalian ingin membangun sebuah jaringan nirkabel indoor maupun outdoor. Nah, nanti silakan kalian diskusikan, kemudian ditulis ke tabel ini. Setelah itu, setelah selesai nanti bisa dipresentasikan. Gitu ya anak-anak, mengerti? Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Oke, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu sekitar kurang lebih 10 menit ya. Iya, Bu. Bagaimana? Sudah sampai mana pekerjaan kalian? Kelompoknya Deka, sudah sampai mana Deka? Bentar Bu, masih rundingan diskusi Bu. Oh ya. Terus kelompoknya Ratih, bagaimana Ratih? Masih nulis Bu, nulis. Ngetik, masih ngetik Bu. Tadi kan dirangkum. Oh iya, dirangkum. Oh, kamu mencatat tadi ya? Diskusi Bu, diskusi Oh antar. iya. Jadi apa namanya? Beda-beda ininya Bu. Ngeyel aja Bu, kelompok saya itu. Ngopong, Bu. Ya, jadi meskipun kalian itu bekerja bersama-sama, berdiskusi, tetapi nanti ketika melakukan presentasi, kemudian ada tanya jawab dengan teman-temannya, tetap saya juga mengamati dari masing-masing individu ya. Nah, jadi satu kelompok harus bisa saling bekerja sama. Ada kesulitan anak-anak? Kelompoknya Jajang bagaimana? Kelompoknya Linda bagaimana? Masih di kelebihan, Bu. Oke. Sudah anak-anak, bisa dipresentasikan ya? Siapa kira-kira kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Kelompoknya Deka siap atau kelompoknya Ratih yang siap? Ratih Bu sama Rudi Bu udah siap. Oh ya. Silakan kelompoknya Ratih, Rudi, dan Imam jika siap bisa dipresentasikan. Kemudian untuk yang lainnya saya harap bisa menyimak dan bisa menanggapi nantinya ya. Nggak siap kayaknya kelompok mereka Bu. Gimana kalau kelompok saya dulu Bu? Oh boleh, silakan Gatot. Izin share screen ya Ibu Puris. Silakan. Ini Bu terkait dari hasil analisa kami terkait kebutuhan teknologi jaringan nirkabel indoor maupun outdoor. Yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan sudah tertera, kami terakan pada tabel ini, yaitu access point, antena, dan seterusnya. Kemudian untuk jaringan nirkabel outdoor-nya sudah kami juga masukkan, yaitu access point outdoor, tower, antena, anti petir, dan seterusnya. Kemudian dengan spesifikasi frekuensi 2,4 Ibu, karena di sekolah masih punyanya 2,4 Ibu, yang 5 belum. Oh jadi ya. kita analisa dulu. Nah, kelebihannya Ibu, pertama harganya terjangkau. Kedua, peralatan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, tidak memerlukan alat atau bangunan tambahan. Sedangkan jika kelebihan dari outdoor, itu jangkauannya lebih luas. Transmisi datanya tinggi. Kemudian kalau untuk kekurangan indoor itu
membutuhkan tower jika berada di 2 titik yang berbeda. Kemudian pemanfaatan daya yang kecil, jadi dia pakai DC 12 volt biasanya Ibu. Sedangkan kalau outdoor itu harga perangkat wirelessnya tergolong mahal. Stabilan dan kekuatan sinyal tergantung cuaca. Rentan terhadap gangguan alam seperti petir atau interferensi sinyal. Dan biasanya dia menggunakan daya yang besar meskipun itu DC. Nah, ini ada beberapa biaya, Bu, masih belum fix ini, Bu. Jadi mungkin masih bisa direvisi dan Ibu bisa menambahkan kekurangannya. Itu, Ibu. Ya, terima kasih Gatot. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Mungkin ada yang mau menanggapi atau mungkin ada yang berbeda? Izin menanggapi, Bu. Ya, Sudah silakan, bagus punyanya Gatot. Namun untuk poin yang terakhir lebih baik itu dijelaskan nomor 1 itu nama perangkatnya apa, seperti itu, Bu. Nah, ya, coba tadi di bawah ya Gatot, diperhatikan. Jadi itu tadi juga yang Ibu lihat di kelompoknya Gatot masih belum ada perangkatnya seperti itu, tiba-tiba menampilkan harganya. Jadi yang lihat ya tahu itu harganya 140.000 itu harganya apa begitu. Ya, Bu, Nah, nanti kami coba tambahkan lagi, Bu. ya, baik, saya rasa hasil dari presentasinya kelompoknya Gatot ini sudah baik, ya, hanya sedikit saja koreksinya. Saya harap untuk kelompok yang lain nanti bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan kelompoknya Gatot, ya anak-anak. Dan tetap juga saya tunggu tugasnya tetap diupload di Google Classroom. Ya, seperti itu ya anak-anak. Oke, silakan di stop dulu, Gatot. Siap, Ibu, izin stop presentingnya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau mengadakan kuis sebagai pemantapan materi kita hari ini. Apakah kalian itu sudah benar-benar paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Nah, nanti silakan kalian itu buka di linknya yang sudah saya share di Google Classroom. Bisa kalian kerjakan, ada beberapa soal dan menggunakan aplikasi Quizzes. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Bagaimana? Sudah ya? Nah, baik, di sini sudah tampil hasilnya ya. Jadi hasil pekerjaan kalian semuanya dan ternyata yang mendapatkan nilai tertinggi di sini adalah Gatot ya. Tepuk tangan semuanya untuk Gatot. Nah, hari ini yang sudah presentasi terlebih dahulu dan juga ternyata di hasil evaluasinya atau di hasil kuisnya mendapatkan nilai yang terbaik. Baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri, kesimpulan dari materi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira apa? Siapa yang mau menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Kira-kira materinya. Saya, Bu, coba. Oh ya, boleh Linda. Jaringan nirkabel indoor tidak membutuhkan perangkat yang banyak dibandingkan jaringan nirkabel indoor. Jaringan nirkabel indoor membutuhkan perangkat yang banyak dan harga relatif mahal. Ya, jadi seperti apa yang sudah dikatakan Linda tadi ya, bahwa jaringan nirkabel indoor itu tidak memerlukan alat yang terlalu banyak dan tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal seperti jaringan outdoor. Nah, untuk pembelajaran yang selanjutnya, nanti dipersiapkan materi tentang instalasi jaringan nirkabel. Kalian sudah belajar mengenai jenis-jenis dari jaringan nirkabel, kemudian tadi sudah menganalisis kebutuhan perangkat yang digunakan untuk membangun jaringan
nirkabel indoor maupun outdoor. Nah, pertemuan selanjutnya kalian akan belajar instalasi, berikut juga dengan permasalahan yang harus diatasi ketika kalian melakukan instalasi jaringan nirkabel. Nah, gitu ya anak-anak, bisa dipahami ya? Paham, Bu? Ya. Baik, saya cukupkan materi kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kalian, bisa menjadi bekal untuk kalian ke depannya. Tetap semangat, ya, tetap semangat untuk belajar. Kemudian jangan lupa selalu berdoa dan berbakti kepada orang tua. Nah, itu yang paling penting. Nah, sekarang sebelum saya akhiri, bisa dipimpin untuk berdoa sebagai penutup. Deka, bisa dipimpin teman-temannya untuk menutup kegiatan kita hari ini. Iya, Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan Bu Puris hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan tadi bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Deka. Untuk yang lainnya, tetap semangat ya. Sampai ketemu di hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.